Jadi seperti ini ya teman-teman, dengan kios yang simple bisa meletakkan susunan-susunan parfum-parfum ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini ya, kita sedikit sharing. Kebetulan saya berada di Samarinda. Nah, ini pas main ke tempat teman, beliau juga wirausaha ya, pedagang juga seperti kita gitu. Jadi di sini adalah dagangnya itu adalah parfum ya teman-teman. Jadi nanti sedikit bagaimana kita mengetahui ya berapa sih sebenarnya kalau parfum itu, apalagi di Kalimantan itu kan tentunya sangat berbeda ya teman-teman dengan ketika kita usaha-usaha di Pulau Jawa atau daerah-daerah lain. Karena secara profit pun tentunya biaya hidup juga kan lebih mahal di Kalimantan. Jadi apa sih rahasianya yang bisa bertahan usaha parfum? Bisa kita ketahui ya bahwa kalau usaha parfum itu kan dari segi kontrakan dan lain-lain, mungkin dana awal itu kan lebih besar ya. Kenapa itu bisa bertahan? Jadi kita ingin tahu ya bagaimana sedikitnya atau kisahnya bisa membuka usaha seperti ini, kemudian prospeknya bagi teman-teman yang kira-kira menjadikan sebuah referensi buat kita semua ketika kita punya modal ingin usaha itu seperti apa ya. Jadi tujuannya kita mengetahui ya sebetulnya sedikit tentang parfum itu seperti apa ya. Jadi kalau kita setiap hari berbicara tentang wedding cakwe, kali ini kita berbicara usaha yang lain supaya ada variasi yang lain loh. Karena semua peluang usaha itu bagi teman-teman juga yang ingin bergerak usaha dan tidak tergantung dengan orang lain, tentunya kan ingin tahu seluas-luasnya usaha apa aja yang kira-kira bisa kita dalami, bisa kita ambil kesempatan itu. Karena semua usaha tentunya dari keyakinan kita masing-masing. Ada yang hobi di usaha kuliner, ada yang di niaga, ada juga yang di jasa kan. Nah itu tergantung teman-teman semua. Jadi relatif usaha itu ya tergantung situasi dan keinginan teman-teman semua. Jadi kita lihat ya teman-teman suasananya seperti apa saat ini. Saya ambil gambaran atau video sedikit ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, dengan kios yang simple bisa meletakkan susunan-susunan parfum-parfum ini ya. Bagi yang paham parfum ya ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, tapi bagi kita yang baru tahu ataupun belajar dengan parfum-parfum ini ya, kita apa ya, rasanya ya memang belum begitu memahami, artinya kita memang harus belajar ya teman. Tapi ini setidaknya gambaran ya. Ini kebetulan teman yang jualan di sini di Kalimantan, cara menyusunnya dengan kios seperti ini ya teman, sangat rapi. Baik, kita ingin bertanya ya pada Bang Diki ini. Jadi Diki mulai usaha sejak kapan kok bisa prospek ataupun punya konsep dulunya usaha seperti ini ya? Kalau dibilang sejak kapan, ya sebelum lama, sebelum memutuskan untuk sewa tempat, terus memutuskan buat terjun langsung itu kan emang sebelumnya udah mulai jualan, tapi jualan dengan brand punya orang. Beda lagi kalau dengan sekarang. Kalau sekarang kan kita meracik sendiri. Kalau dulu awalnya kenal parfum tuh karena emang dari hobi dia, hobi saya tuh nggak bisa kalau nggak pakai parfum, itu awalnya. Terus yang kedua mulai coba-coba dijual dengan produk orang lain, pakai produk orang lain, dan akhirnya lama-lama menguntungkan juga lumayan, dan akhirnya punya sedikit uang, jadilah seperti sekarang. Nah setelah usaha ya, dulu kan bekerja ya, lama bekerja, itu kira-kira enak mana sih sekarang? Ya secara kehidupan lah, tentunya lebih nyaman mana untuk memilih ketika bekerja dan usaha sendiri seperti ini? Kalau dibilang enak mana, itu kan ada plus minusnya pasti ya. Kalau kerja kita nggak harus mikir omset, atau nggak harus mikir kita jualan atau enggak gitu. Yang penting kita datang absen full sebulan dapat uang. Kalau ini kan beda lagi ceritanya. Cuman kalau dari kenyamanan lebih nyaman sekarang. Usaha lebih nyaman, tidak ada tekanan, tidak tertekan, beda dengan zaman kerja dulu. Kalau kerja dulu kan ada target lah segala macam. Kalau sekarang ya lebih santai, cuman
kalau kita mau dapat uang banyak ya kita harus kerja lebih keras lagi gitu. Maksudnya usaha promosi lebih banyak, promosi lebih sering gitu. Nah, kalau secara hasil lah, ini Secara hasil bedanya lebih bagus sekarang lah, jelas. berarti lebih bagus ketika kita usaha ya. Iya, karena ya kan orang-orang bilang salah satu pintu rezeki itu ya berniaga, ya berjualan. Salah satu yang dianjurkan sama orang-orang. Nah, kira-kira kalau bagi pemula ingin usaha seperti ini butuh kira-kira dana berapa ya? Kan tentunya berbeda ya kalau di Kalimantan sama di Jawa itu. Kalau di Kalimantan gambarannya bagaimana itu? Kira-kira modal berapa ya bisa usaha seperti ini? Kalau modal menurut saya relatif ya. Kalau modal relatif tergantung pilihan tempat, terus besar kecilnya tempat, terus si merek apa yang mau dipakai. Karena kan parfum itu berbagai merek, ada grade-nya, grade A, grade B, grade C, atau nggak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Tergantung, terus ukurannya juga mau ngambil banyak atau mau ngambil sedikit gitu ya. Kalau pemula, kalau paket-paket di toko kayak gini sih, kalau untuk pemula 1,5 juta atau nggak mungkin di bawah 1 juta juga ada paketnya. Kita udah kalau untuk yang mau belajar ya, untuk yang mau belajar jualan dulu di rumah dulu deh gitu, jangan jual pakai tempat dulu. Ada paket-paket 1 juta atau nggak 2 juta atau nggak di bawah 1 juta juga kita ada. Tapi kalau untuk buka toko ya mungkin di rate sekitar 50 untuk persiapan harus megang sekitar segitu kalau untuk langsung sewa toko ya. Tapi kalau untuk di rumahan dulu ya 2 juta 3 juta juga udah bisa jalan. Ya. Terima kasih ya, sedikit berbagi cerita ini ya. Semoga usaha ini semakin lancar kan bagi teman-teman juga kan yang kira-kira akan usahakan tahu bagaimana cara langkah usaha pertama kan seperti itu. Nah, tadi ya teman-teman, kita sudah berbincang-bincang pada Adi ya, dia selaku usahawan masih muda yang usaha sendiri dan dia sudah menentukan pilihan yang dulu lama bekerja sekarang memilih usaha sendiri. Jadi bagi teman-teman pemula yang ingin usaha juga kiranya ya harus optimis ya, karena resiko pun memang harus kita tanggung, tetapi dari balik resiko tersebut kita pasti akan ada suatu keberhasilan. Jadi terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel kami, dan bagi teman-teman yang baru bergabung ya, kiranya untuk bisa membantu dengan memberi subscribe, like, komen bila ada masukan, dan kita berjumpa lagi tayangan dan video selanjutnya.